Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matan Zubat Al-Imam Al-Faqih Ibnu Ruslan As-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa fura'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa ibarakati majelis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin, ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Matan Zubat Fiqih Syafi'i, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati itikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, tasih bahas tentang bab najis, nadhaman yang ke-89 juga 90. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maitatun lan batang ma'al idhami kang tetep ing dalem sertane pira-pira balung, wasya'ar lan rambuté, wasufi lan rambut aluse lan wulu aluse, la makulatun ora batang kang kena dipangan, wala basar lan ora batange menungso,
wadamulan getih, wal qai'ulan utah-utahan atau muntah, wa kullu malan saben-saben barang zahar kang ketok utawa muncul minas sabilaini saking dalan loro, siwa aslil basar selain asale menungso ngaiku banyu mani. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang batang ya, tentang bangkai batang. Banyak hal yang harus kita fahami tentang kebatangan. Apa kebatangan? Cara Jawa apa batang nih Pak? Bangkai apa? Cara Jawa apa? Nggih batang ya. Foto berarti. Batang niki cara Arabe al-maitatu. Batang atau bangkai itu terkait dengan hayawan atau hewan. Sedangkan menungso niku mboten diarani batang tapi jenazah. Nah, ana istilah mayit, ana istilah jenazah. Lek mayit niku durung diapa-apano. Mayat perang, mayat berserakan, nggih. Mayat di mana-mana, tabrakan banyak mayat. Berarti apa? Batange wong durung diapa-apano. Niku namine mayat. Sedangkan lek wis ndokore dipan, wis didusi, dikafani, niku namine jenazah. Makanya sing bener jenazah nggih, lek wis didusi niki. Lah, batang niki para hadirin dalam fikih niku wonten dua bangkai, dua batang. Wonten batang kewan nggih, wonten bangkai atau batang haram utawa najis, wonten batang halal utawa suci. Lho kok ono batang suci, kok ono bangkai yang halal? Nanti kita akan sampaikan. Bahkan nanti yang saya sampaikan ini terkait sehari-hari. Contoh, sampean mangan rambak hukum terus pundi? Mangan kepiting terus pundi hukume? Nggih, mangan lobster apa? Lobster, nah, niku Pak, niki kedah dipahami, nggih, pelan-pelan mawon. Lah, dalam nazam kitab niki bangkai niku sing najis niku termasuk napa? Tulangnya, termasuk wasya'ar rambutnya, termasuk wasufi ulu alusi atau rambut halusnya. Nah, menurut saya ini adalah najis. Kenapa najis? Sebab belum disamak, nggih, belum disamak, nggih. Nah, yang sewu lek panjenengan misalnya tumbas, nggih, tumbas nopo tas, tumbas gambar, tumbas nopo benda-benda yang dari hewan. Apa tentu tas apa niku sabuk nggih, kemudian napa mawon sing saking kewan, dan itu masih ada bulu-bulunya, masih ada rambutnya, maka pertanyaannya apakah itu bisa dikatakan suci atau najis? Niki perlu Pak, karena kalau ningali nyuwun sewu kadang-kadang wong Jawa niku senengane ngingu atau beli suatu pusaka terkait rambut kali ulu atau ndase macan, ndase kucing, mboten nggih. Ndase napa mawon, nggih, ndase gajah, ndase beruang. Niki senengane tiyang ngumpul-ngumpul barang antik. Terus pundi hukumnya ketika kita membeli atau menyimpan atau memajang nggih kepala-kepala hewan atau bulu-bulunya masih ada nggih. Lah niku timbul keraguan, Pak. Biar enggak ragu maka kedah difahami. Mengapa harus difahami? Sebab terkait ibadah. Terkait liyane mboten ngefek, cuma terkait ibadah. Contoh sampean gawe sabuk saking ula, saking macan, si ono ulune, maka bagaimana itu, apakah suci atau tidak? Padahal sholat kita itu perlu syarat 3 hal. Siji, suci awake, loro, suci pakaiane, telu, suci panggonane. Nggih, 3 hal harus suci.
Yang dimaksud wa thawbuhu dan pakaian suci termasuk barang-barang sing digawe, sing digawa, digawe lan digawa. Sing digawe kelambi, sing digawa sajadah, tasbih, ngoten nggih. Lah semua itu harus suci. Benarkah barang-barang itu mengandung najis? Nah, ulama beda pendapat Pak mengenai hal ini, terutama 4 mazhab. Kita kembali sekali lagi berkali-kali kalau sampai akan mengenai hukum fikih, hukum ibadah, hukum syariat niku mboten adoh saking petang mazhab mawon. Sebab niki 4 mazhab niki representasi dari mayoritas pemahaman fikih atau syariat seluruh dunia. Laten kitab Bidail Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rusd Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1198 Masehi di Maroko. Beliau mengatakan bahwa 4 mazhab beda pendapat mengenai benda hewan yang masih ada bulunya. Siji mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi, rambut dan tulang kewan itu bukan termasuk bangkai, tidak najis. Kata mazhab Hanafi. Lek panjenengan mengikuti mazhab Hanafi, rata-rata pengikutnya adalah Afrika mereka. Makanya kadang-kadang pedangi oleh gambar kewan, nggih, pakaiane oleh ulu kewan, omahe orang dasi kewan. Loh, ya apa hukumnya? Oh, mereka termasuk pengikut mazhab Hanafi, tidak najis, paham ya? Kemudian mazhab Maliki, mazhab Maliki niku balunge gak najis, rambute najis. Mazhab Syafi'i karo-karone najis loh, ma'al idhomi wasya'ar wassofi. Kitab niki dawuh ngoten. Lah, bagaimana cara untuk bisa suci? Nggih disamak, ghidhabah. Nggih, nanti ana carane menyamak bangkai, kulit dan rambutnya. Ngoten, Pak. Lah, caranya pun bener mboten cara nyamaknya. Niki hati-hati. Kecuali kulit rambutnya asu kali babi. Niki sampun kesepakatan semua ulama, bahkan di luar 4 mazhab itu sepakat. Ya, batang kewan termasuk kulitnya itu bisa suci dengan disamak, kecuali batang atau kulit dari anjing atau babi. Karena apa? Sudah najis dan haram, baik hidupnya maupun matinya anjing dan babi. Niki. Kecuali satu mazhab, Pak. Ono mazhab sing jenenge mazhab Az-Zahiri, yang didirikan oleh Imam Abu Dawud Az-Zahiri Al-Baghdadi rahimahullah, sing wafat tahun 883 Masehi, yang mengatakan bahwa kulit dari anjing dan babi itu suci. Cuma satu mazhab, liyane najis. Liyane najis, lek dadi bangkai nggih. Disama pun ya tetap najis sebab sudah zatnya najis, anjing dan babi nggih. Paham nggih? Loh, mazhab Hanafi ngarani najis nggih. Sebab untuk kulit batang ya kewan itu harus dilalui dengan proses sama, namanya penyamaan. Az-zabagu atau az-zibaghah namine disamak. Carane nggih wonten nggih, terus pundi carane menghilangkan najis di kulit batang hewan. Kulite harimau, ya apa carane ngilangno najise biar jadi suci. Ya. Kulite napa malih sing barang sing kewan gawe pangan niku. Wow. Kambing halal dimakan. Harimau, kucing. Nah, sing paling angel, Pak, kulit kacang. Uang yang paling larang niku lek digawe tas. Nah niki para hadirin rahimakumullah nggih. Lah, hukum menyamak kulit nggih. Nyamak kulit bekas batange kewan itu ijma ulama sepakat
jika disamak akan menjadi suci, tidak najis, ya, sebab sudah hilang najisnya, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Tetap ya, niku mboten angsal. Niki hukumnya 4 mazhab itu syaratnya harus sesuai dengan aturan penyamaan di dalam fikih. Ya, itu. Lah, nyamak niki mboten sembarangan tiyang. Kados ngeten misale, nggih, sampean ana kulit kemudian sampean sama dari suci digawe dimanfaatkan untuk apa saja. Ya, boleh. Boleh. Ya, tujuannya dimanfaatkan kanggo tas, kanggo dompet, kanggo topi, kanggo rompi dan sebagainya. Kulit ulo masa oleh boleh. Kalau itu kulitnya dari proses disamak riyin boleh dipakai, ya, dan itu tidak najis. Kalau nggak disamak, dikeringkan saja, kemudian diumbah berinso, belum mencukupi penyamaan, masih dalam kandungan najis. Hati-hati. Makanya tuku barang sing wujud rupa kulit batang kewan perlu ditanyakan apakah sudah proses penyamaan atau belum. Kadang-kadang nyun sewu penjual barang yang mujui, oh sampun Pak, cek payu, sampun pun kuatur, ngon cek payu, niki, nggih. Para hadirin rahimakumullah, lek batang, lek kulit batang kewan sampun disamak, kata Kanjeng Nabi, idza dubigal ihabu faqad tahura. Ketika batang kulit disamak faqad tahura, maka itu sudah suci, ya, sudah suci. Proses penyamaan niku kedah suci. Kados kulit lembu digawe beduk tetap disama, Pak. Tetap disama. Ya apa carane menghilangkan bulu-bulunya niku. Tetap, nggih. Kemudian samak niku, ya, untuk kulit anjing babi ijma 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu tidak boleh, sebab sak bersih-bersine kulit anjing, kulit babi itu tetap hukumnya najis, belum suci, ya, khusus kulit anjing, kulit babi. Lah, kalau kulit sampean seneng mangan rambak dah, Pak. Kerupuk rambak seneng nggih. Seneng nggih. Nggih ta? Lah, kula tanglet niku kulit batang. Hukumnya terus pundi? Apakah sampean sudah tahu hukumnya ketika makan kerupuk rambak? Apakah panjenengan sudah paham mana bedanya rambak kulit babi dan rambak kulit sapi atau lembu? Dalam laporan dari LSM, rambak itu, mohon maaf nggih, 70% yang beredar di masyarakat adalah rambak babi. Rambak babi, terutama kata LSM itu adalah yang beredar di toko-toko modern. Itu kebanyakan dia yang neliti tahun 2000 sebelum Covid diteliti itu, ya. Nah, terus pun dihukumi rambak. Nah, ini perlu diperhatikan, nggih. Rambak saking sapi, saking lembu. Nah, kembali kepada masing-masing pendapat mazhab itu terkait pendapat dari rambak. Sapi lembu niku hewan yang halal dimakan, nggih. Halal dimakan. Sing dikuwatirna para ulama saniki, kulit niku walaupun sapi lembu kuwatir siji, proses penyembeliannya tidak serai. Tukul del ngoten di pabrik. Nggih. Loro, bekas limbahe pabrik kulit. Lho, wonten ngeten Pak. Telu, kulit impor, terutama kebanyakan dari India, Australia dan Cina. Sampai nggak ngerti apakah kulit babi atau kulit menjangan atau kulit sapi, kita nggak ngerti. Sebab wis disama, apa wis mateng, tinggal ngelola. Ya. Nah itu
harap diperhatikan para hadirin rahimakumullah nggih. Sing jelas ulama niku beda pendapat Pak tentang hukum kerupuk ramba ya. Kulit sapi, lembu, kerbau itu adalah hewan yang halal dimakan, maka kulitnya itu bisa ya dijadikan manfaat untuk apa saja. Bahkan ini perintah Kanjeng Nabi. Ya. Jadi wonten ngeten, Kanjeng Nabi niku nate memberikan satu kambing dumateng budaknya bojo Kanjeng Nabi sing namine Sayyidah Maimunah binti Al Haris sing wafat tahun 671 Masehi, dan makamnya ini berada di Jalan Nawariyah saniki pinggir tol persis sekitar 12 kilo sebelum masuk Mekah. Kalau bangunan kaya PLN gitu Pak, kotak ngoten niku makamnya Ibu Maimunah bojo terakhir Kanjeng Nabi. Ya, kenapa kok jauh sekali makamnya? Sebab disitulah Ibu Maimunah itu menikah dengan Kanjeng Nabi, dan wasiat beliau, makamkan aku ketika saya menikah dengan Kanjeng Nabi. Saat ini pinggir tol persis, pas pagar tol ini persis. Kata dibongkar itu, wawalam kapan pun semerep, ya kali pemerintah Saudi. Nah, ketika budaknya dikasih satu kambing, suatu hari Nabi ini melampah ngelewati ome budak, roh lek wedhus mati. Loh, wedhus mati dah? Enggih Kanjeng Nabi, wedhus mati. Kata di gua, Pak. Nyegah Kanjeng Nabi, ojo di gua. Ya. Samalah batang kulitnya dan manfaatkanlah. Loh Kanjeng Nabi Pak. Ayyuma habin dzubigo faqad tahura. Samaan. Tapi lek mati gak dibeleh ya najis haram, enggak boleh dimakan, itu batang. Tetapi kulitnya dimanfaatkan, disama, dimanfaatkan boleh. Ini perintah Kanjeng Nabi. Nggih. Disama boleh, nggih. Niku yang haram nopo? Lek binatang halal tapi matinya enggak wajar. Intinya matinya enggak dibeleh dengan secara syar'i, maka itu tidak boleh dimakan karena batang itu menjadi haram. Masya ayam, masya sapi, masya wedhus, masya kebo sing halal niku lek membelai gak sah, maka menjadi batang yang tidak boleh dimakan. Makanya sing beleh-beleh korban benjing, sing namin adzabih, pembeleh itu harus paham tata cara rukunnya, syaratnya dan sunnahnya ketika membeleh wedhus, membeleh sapi, membeleh kebo dan sebagainya. Kudus wong si paham Pak. Jangan kemudian menangkan deltok sekedar dibeleh ngono ya. Karena ada dua kerongkongan sini ya yang wajib diputus, ada dua yang sunnah menempel. Itu ono praktek nggih. Ya, ndak sembarangan orang bisa beleh. Contoh misalnya nggih, Pak Sumarsono katanya beleh, iso beleh, tapi wedi. Maju gak ya? Gak tega Pak. Ojo dikongkon beleh. Sebab apa? Keraguan-keraguan beleh tidak boleh menyembelih. Karena apa? Perasaan main Pak. Sakno yo. Lah, lek perasaan main kuwatir apa? Belai gak pas. Nggih. Itu Pak. Jadi ojo main perasaan beleh niku. Kudu tega, kudu kendel, kudu bener. Niki sing beleh. Jadi sampean tentukan orang-orang sing beleh bener. Namanya adzabih, penyembelih apa? Kurban. Nah, hanya kurban, ayam-ayam siap hari tabelan juga harus bener, nggih, kendel dan itu harus sesuai dengan syariat. Mulai rahimakumullah balik no ramba, nggih. Ramba. Terus pun hukum ramba. Nah, di dalam kitab
Kifayatul Akhyar karangannya Imam Taqiyuddin Al-Hisni Az-Zafi Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1428 Masehi di Maroko, itu mengatakan hukum kerupuk rambak ada dua. Loh, lek kitab abad 14 bahas rambak berarti bius ono rambak. Enggak dah, bahas rambak bius ono rambak ten Arab mereka. Nggih. Beliau mengatakan dua pendapat. Siji, rajahar Rafi'i bil jawazi. Pendapat Imam Ar-Rafi'i mengatakan bil jawazi boleh makan rambak. Pendapat kedua, rajahan Nawawi at-tahrimi. Pendapat Imam Nawawi itu mengatakan haram. Ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Nggih, ana sing ngarani boleh, ana sing ngarani haram. Nah, sampeyan lek duduk ahli fikih, Pak, jangan kemudian ngawur milih pendapat, tapi kudu cantolan usul fikih, kaidah fikih. Nah, oleh itu pendapat Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, maka dua ulama besar ini sama-sama kuat di dalam mazhab Syafi'i, sebab beliau berdua adalah as-syaikhan fi mazhab Syafi'i, guru besar dalam mazhab Syafi'i. Niki. Nah, semisal ngeten, Pak. Di dalam pendapat Imam Syafi'i ada dua pendapat memang. Qaul qadim Imam Syafi'i, artinya ketika Imam Syafi'i masih hidup di Irak, di Baghdad, itu nggawe fatwa jenenge qaul qadim, pendapat lama. Beliau mengatakan dalam Musnad Asy-Syafi'i bahwa rambak itu haram. Kalau baleni, Imam Syafi'i ketika berfatwa di Baghdad, ya, itu fatwanya namanya qaul qadim, fatwa lama, mengatakan rambak hukumnya haram. Kemudian pindah ke Mesir Imam Syafi'i, ketika berfatwa di Mesir maka namanya qaul jadid, pendapat baru, dan beliau mengatakan rambak hukumnya halal. Jadi Imam Syafi'i dua pendapat, beda tempat, Pak. Sebab yang sewu Mesir peradabannya lebih canggih. Nah, berarti lebih modern barangkali. Ya, banyak industri waktu itu kan, industri biasa ngoten, nih banyak peradaban mungkin saja. Nah, dari dua ini para hadirin, maka kembali kepada kita, silakan sampai ambil pendapat yang haram, tapi jangan sekali-kali melanggar ketentuan ketetapan sama sendiri. Tetapi yang suka rambak silakan ambil pendapat yang halal, karena dua-duanya direkomendasi oleh Imam Syafi'i. Paham nggih? Cuma hati-hati, Bu, lek tuku rambak, endi rambak sing apa? Sapi, endi rambak sing babi. Cirine ngeten, lek rambak kulit sapi atau kebo itu permukaannya kasar. Permukaannya kasar dan berpori-pori. Kemudian warnanya agak gelap kecoklatan atau keruh. Itu adalah rambak dari sapi atau kebo. Tidak terasa bau sekali. Sing babi niku sangat bau, baik ketika mentahnya maupun matangnya. Lek gampangane ngeten, lek jare guruku rumin, lek rambak sapi kebo wis ana dodo nggih. Lek sing rambak sapi dincep ana dodo itu suwe napa? Campur ya, Pak, suwe lele. Tapi lek rambak babi, lek mudun kuah itu langsung leleh. Sebab pori-pori halus. Ya, itu. Ya. Kemudian kalau rambak sapi, nggih, nyaman tenggorokan, nyaman, nggih, nyaman tenggorokan, digoreng itu mengembang. Bu, sampeyan tuku rambak mentah, digoreng, dipanasi, digoreng itu mengembang. Itu rambak sapi. Lek rambak babi tidak patek mengembang, bahkan terkesan apa? Padet, nggih, padet, dan yang seru, Pak, itu alot. Ya, alot.
Ya. Nah ini bedanya rambak sapi dengan rambak babi, dan harganya lebih mahal rambak sapi daripada rambak babi. Hati-hati kalau rambak murah. Iki murah Bu, murah monggo sak kilo sak meten. Mumpung murah ngoten nggih. Akhirnya tumbas. Oh, hati-hati sampean tingali rumiyin. Napa? Tangget titik mau. Nggih. Masalah halal dan haram ya. Dulu kan sering terjadi sing kuno lihat ya. Masalah ayam, gorok ayam hanya satu, mungkin sah. Tapi ayam sak itu banyaknya tenggoniannya. Kadang beri kita lah. Nggih, nggih. Ini gitu sing tadi masalah. Nggih, nggih. Ngapunten. Nggih, nggih. Nggih. Nah, penggorokan hewan nggih niku kedah siji. Ini tarik, Pak. Kados apa? Ayam, nggih. Yang kedua, maca bismillah, nggih. Yang ketiga, niki mboten apa sudah terbelek tempat makannya, ya, itu terbelah. Sudah. 3 ini cukup untuk ayam, ya. Contoh ketika pakai mesin nggih, kuatah del nggih. Maka lek del sampai putus niku bangkai, Pak. Kebanyakan mesin yang gorok ayam terputus. Itu bangkai. Dan daging ayamnya ketika dijual nyun sewu itu gak seger. Coba kalau nanti tumbas ngeten ono ayam nggih bangkai, kanca kula trate niku, di ono ayam bangkai, nggih tak praktek. Ya, ketung ayam sing tas potong dijejerno ada, Pak, bedane. Darahnya tuh hampir ndak ada kalau ayam yang batang. Pucet. Yeah. Tapi ayam yang belian syar'i itu adalah seger. Yeah. Lah, ketika penyembelihan massal itu kayak di Arab, misalnya nggih, unta itu, itu tetap ini ya, Pak, dipastikan terbuka. Yang kedua, pisaunya harus tajam, setajam-tajamnya. Itu sunnah Kanjeng Nabi. Jadi lek iso nyun sewu bukan milik pribadi-pribadi. Kalau bisa pisau penyembelihan itu lek iso itu milik masjid atau milik dari mana? Biar satu, Pak, tajam semua. Sebab pernah kita melihat orang beleh niku, ini gerakannya pun salah niku. Napa? Kayak beleh gaji, horok. Ini gak sah. Terus lepas gorok mana tambah gak sah. Hati-hati. Niki kedah lek mbas niki mangke dangu. Intinya adalah lek maca bismillah dan itu disentuh oleh tangan dan juga dipegang kemudian dipotong dengan mesin, ya itu boleh. Boleh. Teman saya di Sidoarjo itu peternakan ayam, walaupun canggih, tetapi setiap penyembelihan ayam selalu dipegang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, terus. Kenapa? Aku njogo kehalalan ayam. Lho ngoten, Pak Haji. Nggih. Nggih, sing penting niki pun napa niki lho. Nggih. Niki pun mboten putus. Pun apa jenenge Jawa napa niku? Nggih, bolong. Pun. Saking akeh Pak, sampai di gua-gua ngoten. Set ben. Kayak unta. Sampai lah haji umroh bae haji, sampai tinggal ten Jabal Kurban nggih. Niku unta set. Kaya jembok tok. Tapi ngelimpang ngoten. Nggih. Kita pernah tahu Pak Ustadz Harun pun motong sapi. Dipotong tuh dia itu udah lari. Nggih. Terus potong lagi. Nggih. Lah, untuk hewan dipotong kemudian ngadeg mana, Pak? Sakti berarti. Kewane sakti. Dan niki nggih. Nah, bisa dipotong sekali. Nggih, hewan lari, nggih, cekel mana bisa potong sekali. Kalau sudah masih berdiri biarkan. Karena syaratnya sudah terpenuhi.
lihat dulu syaratnya, ya. Jalur makanan dan jalur nafas. Dilihat apa sudah masuk, setelah sudah lari, ya, biarkan mati sendiri. Itu sudah cukup. Tapi lek iki gak nyantol, Pak, ya, atau rongga nafas masih belum memenuhi syarat, kemudian lari, ya, mati bangkai itu, Pak. Eman, ya. Itu dulanya lagi tidak masalah. Kenapa gak masalah? Guru saya mengatakan daripada itu mubazir menjadi bangkai, maka ulangi penyembelihan, sebab itu pemanfaatan dari korban. Boten Bang nggih? Termasuk sahabat. Nggih? Termasuk apa enggak kalau dipotong? Nggih, 1 kali mawon. Setelah itu sudah dipotong niki kedah dipastikan niki sudah terputus. Sudah, biarkan. Nah, setelah sudah roboh Pak Haji, setelah roboh kita lihat ininya, kita buka. Kalau memenuhi syarat, robohnya dia setelah penyembelihan dia lari, maka itu sudah cukup, Pak. Tapi kalau robohnya dia ini belum memenuhi syarat, maka menjadi bangkai. Eman boten, makanya yang boleh kudu ngerti, Pak. Saya itu gak kemudian menang kendel boten, kudu ngerti ilmune. Nah, mungkin saja Pak Takmir nekano wong sing ahli mbeleh praktek Pak di sini. Lek kula mboten ahli, ya. Kula niki memang nyembelih sapi, kambing, ayam. Mbok tahun-tahun niki mboten tega, Pak. Jadi kula mboten beleh, saestu kula mboten beleh. Iki Pak Jun niku kula gak beleh. Karena gak tega saniki niku. Mun sumber kok wonten muncul gak tega niku. Nggih, niku nggih. Jadi niku. Kemudian ketika napa penyembelihan kurban nggih, niku sampean kedah tanglet yang berkorban, apakah ini korban sunnah, apakah ini akikah, apakah ini korban nazar. Sebab ono wong biasanya ngeten, ndak aku duwe akeh, aku tak korban sapi, demi Allah korban sapi, pun nazar niku. Lah, lek korban sunnah fleksibel Pak pembagiannya. Cuma ada anjuran fakir miskin, ngoten nggih. Anjuran mawon, fleksibel. Tetapi kalau korban nazar sumpahnya dia, maka dagingnya wajib untuk fakir miskin. Yang pengkorban itu ditanya, misalnya, nggih, Pak Agus korban, sampean tanya Pak Agus, sampeyan tabaruk napa mboten? Sampean tanglet mboten jatah lho nggih, kelintu. Pak, sampean njuk jatah apa? Mboten. Sampean tabaruk daging napa mboten? Sebab Nabi dewo wong sing korban itu boleh makan dagingnya dengan tabaruk, ngambil berkah, Pak. Paham nggih? Niku tanglet, Pak. Sampean daging wong pitu korban patungan takoni, aku njogo tabaruk daging enggak? Tabaruk. Oh nggih. Lah, lek njogo tabaruk maka maksimal sulusun, sepertiga dari daging. Sepertiga, tidak boleh lebih. Bukan kemudian hitungannya wong pitu sepertiga, siji sepertiga, mboten. Wong pitu niku ya sepertiga niku dibagi wong pitu. Wedhus sami satu orang juga sepertiga. Sepertiga. Maksimal sepertiga. Nyun sewu. Nggih, maksimal seperti memang itu aturannya sepertiga. Cuma kita sepakati kadangkala wong njaluk tabaruk macem-macem nggih. Aku njaluk atine, aku njaluk ndase, aku njaluk sikile, njaluk kontole. Nyun sewu. Lah, cek gak selisih paham Mas panitia, tentukan saja yang ambil tabaruk daging sampil pun boleh. Ya, dengan syarat korbannya sendiri. Tidak boleh korbannya bagus kemudian sampai dikano Pak Isamai misalnya korban, boleh, harus masing-masing. Makanya panitia kedah nyatet Pak niku. Oh si A, tak si A, korban B, tak si B, kedah catet.
Nggih, kedah dicatet. Sunah yang kedua, sing berkorban celuk lek nyembelih. Monggo misalnya nggih, Pak, monggo Pak Mahanan, pengkorban nomor 3 Pak Homan, monggo ningali korbane sembelih. Itu sunnah. Jangan lepaskan ini, Pak, nyun sewu. Wong sing korban ndelok getene korban sing disembelih, itu nanti pahalanya dia akan menumpang korbannya dan pahalanya sebanyak rambut yang ada dalam kambing tersebut. Eman boten? Sampeyan kasih kesempatan, nggih, celuk. Pak Muhammad monggo, iki korban sampean, monggo ditingali. Ya, lek sakit sing berkorban beleh-beleh dhewe. Lek ngerti, niku luwih canggih, luwih utama. Pun nggih. Niki. Iki bahas korban, iki bahas. Waduh. Enggak apa-apa, Pak. Kita diskusi nggih. Selama saya masih ya nyantol ngerti titik ya kita sampaikan. Lek gak ngerti wallahu alam ngoten nggih, harus nggih. Pun sik lami niki. 6 menit. Nggih. Kula sambung nggih. Nambah wau. Nah, karena ada ulama mengatakan haram, ada mengatakan halal tentang kerupuk rambak. Ya. Sedangkan yang sewu, konsumsi kerupuk rambak di Indonesia itu tinggi. Kemudian MUI berfatwa, ya, berfatwa. Niki sing fatwa niki Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu beliau jadi Komisi Fatwa MUI tahun 2002 yang lalu. Beliau mengatakan kami berfatwa MUI bahwa rambak kulit lembu, kulit sapi itu halal dengan catatan penyembelihannya harus sesuai syar'i. Ditanya oleh kiai lain, "Loh kok bisa?" Sebab kami, kata beliau waktu itu tidak hanya berdasarkan literatur fikih mazhab, juga mendatangkan ahli kesehatan, datangkan ahli hewan, datangkan ahli pakar dan sebagainya. Akhirnya disimpulkan bahwa ya halal dengan penyembelihan yang halal, dan juga yang kedua tidak membahayakan sing mangan. Ngoten. Berarti apa? Boleh halal dengan 2 catatan. Ditambah kali Basul Masail Sidogiri, Pak. Sidogiri tahun 2020 pernah Basul Masail yang mengatakan bahwa hewan yang halal dimakan dan penyembelihannya syar'i, maka kulitnya bisa dibuat untuk dimakan. Niki adalah pendapat Pondok Sidogiri sebab mendasarkan pada kitab Al-Muhadzab yang mengatakan Imam Syafi'i bisa haram, bisa juga halal. Maka kami mengambil hukum yang halal dengan 2 syarat yang sama dengan MUI. Bu, sing doyan rambak tambah mantep. Oh, iya kan? Timbang kok mangan rambak karo hukume pangan. Koten nggih. Niku boleh, ya boleh. Nah, kemudian ana bangkai sing halal, Pak. Bangkai napa? Bangkai iwak. Nggih. Iwak laut itu halal bangkainya. Baik sampean pancing, baik sampean sharing, baik sampean napa? Napa niku? Atau iwak mati dewe laut itu halal dimakan. Ya, halal dimakan. Ukhillat lana maitatani wadamani. Ada 2 batang dan 2 darah yang halal, kata Kanjeng Nabi. Apa? Wa ammal maitatani, adapun 2 batang yang halal adalah batangnya ikan, yang kedua wal jarodi, batangnya belalang. Walang halal niku. Kemudian fa ammat damani, adapun yang 2 darah yang halal adalah darah hati dan limpah. Limpah.
Itu yang halal kata Kanjeng Nabi. Sedangkan darah yang mengalir ketika disembelih, sampean wadahi, sampean bekukan, kemudian dimasak kayak dideh apa? Dideh. Ya, itu adalah darah yang mengalir, sampean simpen, bekukan, digoreng, jadi napa godo dideh, maka ijma ulama itu haram. Dideh itu haram sebab dari darah yang mengalir dibekukan. Nggih, paham nggih? Iwak niku halal, Pak. Ikan paus halal, ikan hiu halal. Yang saya mau ngomong gini, ketika perang Khabbab, Pak, ya, Jabir Abu Ubaidah Al-Jarrah niku tadi panglima, kelaparan, Pak. Di pinggir pantai kelaparan. Akhirnya moro-moro binatang, hewan, iwak sing jenenge al-ambar. Iku minggir laut. Ya, jenenge al-ambar, itu paus. Dipangan selama 1 bulan dan entek sangat gede ini. Ya, mati sendiri cuma terdampar kan, Pak. Dipangan kali pasukan muslim. Kemudian ke Madinah menang, sampai Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, pasukan kelaparan, ono ikan al-ambar atau paus terdampar, kita makan dagingnya gimana? Kata Kanjeng Nabi, kulu, makan sekalian, rizqan akhrijahullah, itu rezeki dari Allah. Ono mana ta? Ngopo ngene. Kanjeng Nabi dialuk, seuman ta aku, ngopo ora hadis niku. Dikei, Pak, ya, akhir Nabi makan ikan daging, Pak, paus. Niku hadis sahih Imam Muslim. Jadi boleh, ya. Jadi ikan-ikan di laut yang berdebat itu adalah iwak-iwak laut sing model-model binatang najis kalian manungso. Apa? Anjing laut. Nomale. Babi laut. Apa sih kok manungso niku? Iwan apa? Iwan apa? Kut. Ono niku apa sing kok manungso wedol, Pak? Putri duyung. Itu saya perdebatan itu, apakah halal atau tidak halal, masih perdebatan. Nggih, niku. Lah, kepiting, Pak, kepiting itu memang dalam mazhab Syafi'i itu haram asli, tetapi ulama-ulama pertengahan abad 15 meneliti kembali, ya. Wadan. Neliti apakah kepiting haram atau halal, ya. Kemudian Imam Hajar Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtad mengatakan kepiting yang diharamkan Imam Syafi'i kepiting yang di darat. Kepiting yang laut, bakau dan rajungan itu boleh dimakan. Ini pendapat dari ulama mazhab Syafi'i. Sehingga oleh kepiting yang di darat, yang minum air di darat lagi, ya. Itu keputusan dari ulama mazhab Syafi'i. Nggih, nih. Apa? Nanti saya adzan nggih. Nggih, pun nggih. Buaya darat, Pak. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil wali tayamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dan amat wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad.